Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini, Ibu akan melanjutkan materi pada minggu kemarin. Dengan materi yang minggu kemarin yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kemarin yang sudah kita bahas yaitu satu, pengaruh monopoli perdagangan VOC, dan yang kedua yaitu pengaruh kerja paksa. Nah, di pagi ini Ibu akan melanjutkan materi tentang pengaruh sistem sewa tanah yang pertama, dan yang kedua yaitu pengaruh tanam paksa, dan yang ketiga pengaruh masa pendudukan Jepang. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengaruh sistem sewa tanah, tanam paksa, dan pengaruh pada masa pendudukan Jepang dengan tepat. Satu, pengaruh sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah di sini berkaitan erat dengan masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Pulau Jawa. Raffles mulai berkuasa seiring kegagalan Jan Willem Johnson mempertahankan Pulau Jawa. Di sini, Raffles menjabat sebagai Letnan Gubernur di Pulau Jawa pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Ia ditunjuk oleh Gubernur Jenderal A.I.C. yang berkedudukan di Kalkuta, India. Seiring kedatangan Raffles di Pulau Jawa, muncul kebijakan baru yang disebut dengan sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki beberapa aturan. Apa saja aturan sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles? Yang pertama, di sini petani harus menyewa tanah meskipun tanahnya sendiri. Yang kedua, tanah disewakan kepada kepala desa. Kemudian membagi tanah dan memungut sewa tanah tersebut. 3, sewa tanah dibayar dengan uang. Yang keempat, bagi yang tidak punya tanah di sini dikenakan pajak kepala. Maksud dan tujuan pelaksanaan sistem sewa tanah yang pertama yaitu para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik. B, daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga dapat membeli barang-barang industri Inggris. 3, C, pemerintah kolonial di sini mempunyai pemasukan negara secara tetap dan cukup terjamin. D, memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani. E, secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang. Dalam perkembangannya di sini, sistem sewa tanah dianggap memberatkan rakyat. Selain itu, sistem sewa tanah menggambarkan seolah-olah rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagian besar hasil sewa tanah di sini digunakan untuk kepentingan pemerintah Inggris. Pelaksanaan sistem sewa tanah memiliki banyak kelemahan sehingga mengalami kegagalan. Kegagalan sistem sewa tanah yang pertama, kurangnya para pegawai yang cakap.
Yang kedua, rakyat Indonesia masih terikat pada feudalisme dan belum mengenal ekonomi uang. Yang ketiga, adanya pegawai pemerintah yang melakukan manipulasi uang sewa tanah. Berbentuk apa? Pajak. Yang keempat, pada intinya, pada masa jabatan Raffles selama 5 tahun, sehingga belum sempat memperbaiki kelemahan dan penyimpangan dalam sistem sewa tanah. Di sini, sistem sewa tanah itu diterapkan hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa. Batavia dan Parahyangan merupakan daerah yang tidak menerapkan sistem sewa tanah. Kondisi ini dikarenakan sebagian besar wilayah Batavia telah menjadi milik swasta. Yang kedua, pengaruh tanam paksa. Latar belakang timbulnya sistem tanam paksa. Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, sehingga Belanda harus menanggung semua hutang yang sangat besar. Pada tahun 1830, untuk menyelamatkan Belanda dari bahaya kebangkrutan, maka Johannes van der Bos di sini diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokoknya yaitu menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara. Untuk apa? Untuk membayar hutang dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van der Bos di sini memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor dengan tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu sebanyak 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya apa? Kopi, tebu, dan nila. Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak. Membayar pajaknya dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka sendiri. Pelaksanaan tanam paksa dimulai pada masa Gubernur Jenderal Van der Bos pada masa pemerintahannya di Hindia Belanda. Van der Bos menerapkan kebijakan tanam paksa dengan beberapa aturan. A. Setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 lahan garapannya untuk tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Apa saja? Nila, kopi, tembakau, tebu, coklat. Yang B. Tanah yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. C. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Yang D. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. E. Penduduk yang tidak memiliki tanah di sini wajib bekerja selama 66 hari di perkebunan pemerintah. F. Setiap kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah jika bukan akibat kesalahan petani. G. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Bagi pemerintah Belanda, kebijakan tanam paksa menghasilkan kekosongan kas negara. Selain itu, pemerintah memiliki anggaran untuk membangun jaringan atau sarana transportasi.
Akan tetapi bagi rakyat, kebijakan tanam paksa di sini menyebabkan penderitaan. Kondisi ini terjadi karena dalam pelaksanaan tanam paksa mengalami banyak sekali penyimpangan. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa? Yang pertama, jatah tanah yang harus diserahkan penduduk untuk tanaman ekspor itu melebihi, yaitu 1/5 dari tanah garapan. Yang kedua, tanah yang ditanami wajib tetap ditarik pajak. Yang ketiga, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang telah ditentukan ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keempat, petani lebih mencurahkan banyak perhatian, tenaga, dan waktu untuk tanaman ekspor sehingga tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. 5. Petani yang tidak memiliki tanah garapan harus bekerja di pabrik atau perkebunan lebih dari 66 hari atau 1/5 tahun. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab petani. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberi kalian tugas berbentuk esai ya, bisa kalian kerjakan di rumah nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan sampai jam 13 siang atau jam 1. Itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.